Hamparan hutan dengan pohon menjulang di kawasan Taman Nasional Bukit 30 menjadi habitat bagi gajah Sumatera, harimau Sumatera, dan orang utan, serta rumah bagi masyarakat adat Talang Mama. Iya, kita sudah lama tinggal di hutan di sini, menjaga hutan dan juga termasuk satuannya itu yang dibilang leluhur kita sampai orang tua kita yang ada di sini. Nah, karena itu memang harus betul-betul dijaga. Arti hutan bagi masyarakat Talang Mama, bumi itu adalah ibu. Jadi kalau hutan itu rusak, ibu kita akan rusak. Kita dari dulu sampai saat ini kita berupaya tetap utuh hutan di sini, kita menjaganya. Kita tidak perlu melalui undang-undang pemerintah, tapi kita dengan ada aturan adat kita, sanksi-sanksi adat kita. Karena adat istiadat itu tidak boleh hilang. Karena orang Talang Mama, biar mati anak, jangan mati adat. Talang Mama berasal dari kata talang yang berarti ladang dan mama yang bermakna ibu. Nah begini ceritanya, maka dinamakan itu masyarakat adat Talang Mama. Ada seseorang datang ke tempat kita, di saat itu dia bertanya, mana mamamu? Jadi mama itu adalah mama, jadi dia bilang, mama aku di Talang. Talang itu ada ladang berpencar. Nah, jadi di saat itu, di mana ladang, disitulah rumah, kita nggak punya dusun. Kalau kita cari sejarahnya memang kita ada yang berpencar. Talang Mama ini kita Talang Mama Jambi, ada yang tinggal di Riau itu Talang Mamanya Dusun Datai. Ini kita Talang Mama Jambi, kalau jumlah kakaknya 56 kakak, jiwa 206. Suku Talang Mama mendiami Dusun Simeratihan, Desa Suwo-Suwo, kawasan penyangga Taman Nasional Bukit 30. Dengan akses jalan yang terjal, licin, dan berlumpur, disertai jalur sungai. Meski jauh dari kata modern, namun masyarakat adat Talang Mama mampu hidup selaras dengan alam. Saat ini kondisinya memang kalau di Talang Mama itu listrik itu memang belum ada masuk. Kalau saat ini memang toilet itu nggak ada. Nah biasanya kalau masyarakat di sini kan dia perginya ke sungai lah atau ini kan. Kalau di sini jalurnya itu adalah kebanyakan lumpur. Nah, tanjakan sih ada berapa sih, yang tinggi ada 2 gitu. Rata-rata di sini banyak jalannya lumpur gitu. Kalau untuk internet juga di Talang Mama ini ya sangat jauh lah juga gitu. Untuk saat ini belum ada gitu. Jadi kalau kita mau komunikasi dengan teman atau keluarga yang di luar, terutama itu adalah maksimal itu kita ke bukit dulu, mencari informasi gitu. Ya kalau kita di sini walaupun hidup kita banyak kekurangan, itu kita biasa aja. Karena kita udah biasa hidup di alam. Nah, Man, ada kayu patah nih, tolong bersih jalan kita. Oke, siap.
patah karena apa nih, Man? Ini kepatah karena kabut buah itu kaharannya, apa buahan? Oh. Nah ini nih kan kayu beban nih. Ini lama patah sendiri mati. Ini kan bisa kita gunakan untuk kayu bakar, untuk masak nasi, masak air minum. Ayo, Ndok, Dus tolong angkat nih biar bisa lewat. Kalau untuk mengambil hasil hutan, sampai anak cucu pun tidak akan habis hutannya. Karena kita cuma mengambil hasil hutan, bukan menumbang pohon. Nah hasil hutan itu yang bisa kita ambil rotan, dan buah jernang, kelukup, damar. Maka kita tanam jernang kelukup, sebenarnya ini adalah tanaman yang ada di hutan kita di sepanjang Bukit 30 ini. Lahan yang ditanami jernang selain bertujuan untuk menjaga alam dari degradasi hutan, juga memberikan efek positif dari sisi ekonomi masyarakat Talang Mama. Ya seperti generasi muda saya ini untuk kedepannya memang konservasinya itu adalah penanaman bibit. Nah itu contohnya seperti duren ataupun duku dan juga manggis. Dan itu contohnya supaya anak cucu kita itu nanti menikmati hasilnya gitu. Bukan hanya sekadar rimba, hutan menjadi ibu yang memberi kehidupan masyarakat adat Talang Mama. Selamat pagi semuanya. Oke, kita sekarang mau belajar apa? Gimana caranya agar kita bisa menjaga hutan agar tidak punah atau rusak? Karena hutan juga perlu dijaga. Meski jauh dari hiruk-pikuk kehidupan modern, anak Talang Mama tetap berusaha mengenyam pendidikan. Kalau pendidikan kondisi untuk saat ini kita ada kelas jauh lah dari induk di sekolah sini. Kelas 1 dan kelas 2, kelas 3 itu sebenarnya digabung, cuma beda bangku dan meja. Kalau SMP itu ada di sebelah, itu di batas, di satu rumah lah itu dibagi beberapa bangku untuk anak-anak yang sekolah. Nah untuk anak-anak dia tetap semangat dan tetap rajin belajar. Ya karena saya sebagai lembaga adat di sini, kita juga ingin seperti orang-orang yang di luar sana. Anak-anaknya punya pendidikan yang sarjana, S1, S2. Kalau kita tidak punya pendidikan, kita tidak tahu hukum, ya hutan ini diporok di orang-orang luar. Itu kita takut. Kita harus dua yang harus kita dapati di anak-anak untuk kedepannya. Di aturan adat istiadat dan hukum adat, dia harus memahami, dan secara undang-undang dia harus bisa. Apabila itu dua-duanya dia kuasai, dia akan lebih kuat untuk mempertahankan hutan yang ada. Suku Talang Mama hidup di tengah lanskap Bukit 30 yang merupakan kantong populasi gajah di Sumatera bagian tengah. Memanfaatkan hutan sebagai mata pencaharian, dan menghargai keberadaan satwa sebagai harmonisasi kehidupan. Berbagi ruang hidup
menjadi cara mereka menjaga keselarasan antara manusia dan satwa, ataupun manusia dengan alamnya. Kami bicara kalau gajah itu Datuk Gedang. Karena juga gajah itu kajiannya dari kepercayaan kami dari manusia. Sebenarnya kita tidak bisa bagi hutan itu untuk satwa, dia juga tidak mengerti, cuma ada yang harus tidak boleh kita rubuhkan hutan itu. Tidak boleh beladang di daerah itu, di mana jalan gajah dan di mana sering dilewati harimau itu tidak boleh kita bikin ladang. Itulah menentukan berbagi ruang hidup. Kalau berbagi ladang kita memang tidak sengaja kita bagi, tapi kalau kita kosong tidak ada di ladang, dia pasti akan ke rumah makan makanan seperti kangkung, daun ubi, itu tidak masalah bagi kami. Seperti rusa, kijang, landa. Landa itu lebih hobinya makan menggalo yang kita tanam. Itu kami biarkan aja. Kita kan punya data sebaran satwa liar di 2020 sampai 2023 ya, sudah ada di sini teridentifikasi. Kita perlu update nanti yang di landscape ini ya, Bukit 30, kemudian yang cagar alam hutan Bakau Pantai Timur ini, kemudian juga ada di CA yang lain ya. Utamanya nanti yang memang ada satwa-satwa mamal besar. Ini memang di Jambi cukup spesial ya, karena banyak populasi satwa-satwa besar ya seperti gajah Sumatera maupun harimau Sumatera itu sebagian besar berada di luar kawasan konservasi. Ya, misalnya di area penggunaan lain maupun di kawasan hutan yang ada konsesinya. Nah, ini menjadi tantangan kita karena banyak kejadian interaksi negatif begitu ya. Kalau kami di sini yang paling kami hormati harimau. Karena harimau itu terkait dengan dukun kita di sini. Orang kita Talang Mama apabila disebut dia dukun, itu dia punya harimau. Di sini itu ada 2 macam harimau. Nah, biasanya yang dipanggil itu adalah Datuk Debalang Merah Sebelah. Nah, yang satunya itu adalah dibilang Datuk Harimau Putih. Nah, di sini itu masih ada. Nah, apabila misal ada yang lain itu pengen berniat jahat ke kita, ke masyarakat orang Talang Mama, nah jadi mereka 2 itu yang turun untuk mengawasi yang jahat tadi gitu. Sampai saat ini masih berlaku gitu di sini. Kepercayaan adat dan tradisi menjadi cerminan spiritualitas bagi masyarakat adat Talang Mama. Hutan pun menjadi tempat pangan dan meramu obat bagi mereka. Yuk kita ke hutan teman kawan, aku nak mencari obat dari kayu. Nah, oh ini obat kayu untuk panas dalam, namanya kayu sibunas untuk obat panas dalam. Kita ambil. Nah, yang kita ambil ini adalah kulit manisnya yang ini dikiki seperti ini. Nah, memang harus ngambil kulit manisnya, Bang? iya, memang harus seperti itu. Biasanya efeknya itu 1 jam baru mulai ada perubahan sembuhnya gitu. Nah, ini airnya. Saya juga mau coba, Bang. Oh, boleh. Nih, cobalah.
Kayak adik-adik sudah tahu caranya kan untuk mengambilan obat-obat di hutanan, karena di hutan ini kita sudah tersedia obat-obatan alami gitu. Oke adik-adik, kita langsung jalan aja cari obat-obatan yang lain lagi. Ketika hutan terus tergerus, alih fungsi lahan terjadi secara besar-besaran hingga habitat gajah makin terhimpit, tentu memberi peluang terjadinya konflik dengan gajah. Karena Jambi ini kan populasi gajahnya masih lumayan besar ya. Jadi memang kejadian-kejadian yang terkait dengan interaksi negatif itu cukup banyak. Pemerintah pun melakukan upaya mitigasi konflik dengan mendirikan Pusat Informasi dan Konservasi Gajah atau PIKG Tebo yang berada di kawasan ekosistem esensial atau KEE Bentang Alam Bukit 30. Setidaknya ada sekitar 5 gajah yang dilatih guna mitigasi konflik manusia dan gajah. Jadi PIKG ini menjadi salah satu upaya untuk mitigasi konflik atau interaksi negatif antara manusia dan gajah. Jadi itu mempunyai beberapa fungsi. Ya. Pertama, fungsi sebagai pusat informasinya sendiri, artinya masyarakat bisa mendapatkan banyak pengetahuan kalau kita berkunjung ke PIKG. Kedua, dia juga mempunyai fungsi untuk membantu pengendalian gajah-gajah liar. Jadi di sana ini kan ada gajah latih, ada mahotnya di situ. Nah itu kita gunakan untuk menghalau gajah-gajah liar. Jadi dan itu termasuk upaya yang cukup efektif ya, karena kan satwa gajah ini perlu gajah juga untuk menghalau mereka begitu ya. Di satu sisi, masyarakat adat Talang Mama tahu persis bagaimana harus menghormati dan memberikan perilaku istimewa atas keberadaan satwa di alam. Untuk kami di sini, masyarakat adat Talang Mama, kalau konflik dengan satwa, itu gajah, harimau, tidak ada. Kenapa tidak ada konflik? Ya karena kita tidak ada usil sama mereka. Karena kalau konflik, di mana-mana ada konflik sama gajah, itu kan memang bukan gajah yang mencari konflik dia manusia, tapi manusia yang membuat konflik sama gajah. Sejauh ini masyarakat adat Talang Mama antara masyarakat dan satwa tidak pernah ada konflik. Bahkan mereka selalu hidup berdampingan antara masyarakat dan satwa. Upaya-upaya yang lain yang saya kira ini sangat penting ya dan signifikan adalah pertama tentu kesadaran masyarakat atau kesadaran para pemangku kepentingan ataupun yang lahannya itu dilewatin gajah-gajah tadi ya untuk melakukan upaya konservasi atau mitigasi sehingga jalur gajah ini tidak terhalang. Yang lainnya mungkin ya konteksnya pembinaan habitat begitu ya. Ya kita tahu bahwa gajah memang rumahnya di situ. Kita yang mengintervensi, kita yang menyebabkan mereka tersingkir karena rumahnya kita ada konversi di sana begitu ya. Nah, kita harus berupaya untuk menciptakan ruang hidup minimal untuk mereka bisa kembali ke jalur atau home range-nya ya, mendapatkan makanan yang cukup. Jadi misalnya dengan menanam jenis-jenis yang memang dibutuhkan oleh gajah, kemudian mengidentifikasi lokasi-lokasi yang menjadi koridor, ya koridor habitat tadi ya,
ketika mereka berpindah kan mereka butuh jalur-jalur koridor itu sehingga mereka bisa berpindah dari satu tempat ke tempat lain dengan baik. Harapan saya sebagai seorang lembaga adat untuk anak-anak muda sekarang sampai anak cucu nanti, yang terutama itu dengan aturan adat istiadat. Karena adat istiadat itu tidak boleh hilang. Karena orang Talang Mama, biar mati anak, jangan mati adat. Yang kedua, mewarisi apapun ceritanya satwa di Talang Mama ini sampai anak cucu itu, aku tidak mau itu tinggal sejarah. Dan harapan harus melihat langsung. Saya tidak mau seperti di tempat-tempat daerah-daerah di luar sana, gajah, lihat di foto atau di video. Harimau, banyak yang tinggal sejarah. Nah kalau di kita Talang Mama ini, mau harimau, mau gajah, tapir, beruang, rusa, kancil, kijang itu ada semua. Jadi sampai anak cucu pun dia tetap harus ada. Hutan itu tetap lestari, termasuk beserta isinya. Ya termasuk itu kalau hutan lestari, semua satwa itu akan ada. Air tetap bersih. Kita sangat merasa bangga sekali di sini karena satwa endemik itu masih banyak di sini gitu. Bukan cuma cerita aja, tapi kita langsung nampak lah gitu. Tugas kami harus menjaga satwanya dan hutannya. Karena kalau satwanya hilang, hutannya hilang, jadi identitas kami itu hilang juga. Kalau sudah hilang yang kita rasakan ini, artinya tinggal sejarah. Itu walaupun nanti kita tidak ada di dunia, itu kita merasa kecewa dengan anak-anak cucu kita. Harapanku masyarakatku tetap ada. Karena kalau masyarakatku tidak ada, adat, kearifan lokal dan budaya masyarakat Talang Mama itu akan hilang. Jika Talang Mama hilang, maka hilanglah salah satu suku di Indonesia.